Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya yang pada kali ini akan membahas mengenai metode inferensi. Tetapi sebelum lanjut kepada materi, saya menyarankan kepada teman-teman sekalian dalam melihat video saya menggunakan posisi landscape. Karena dengan begitu, teman-teman akan bisa melihat secara jelas segala rumus-rumus yang akan saya tampilkan. Yang pertama itu ada modus ponens. Modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Modus ponens disebut juga dengan penalaran langsung. Secara matematis, beginilah cara kerja modus ponens. Jadi, pada premis pertama sesuai pada pengertian, yaitu pernyataan majemuk implikasi. Di sini sudah terlihat P implikasi Q. Dan pernyataan tunggal pada premis 2 yaitu P. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Pernyataan di atas garis adalah sesuatu yang diketahui atau diberikan. Sedangkan yang di bawah garis adalah kesimpulan yang ditarik. Disebut juga dengan istilah konsekuen atau konklusi. Adapun contoh dari modus ponens yaitu jika diketahui premis kesatunya, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis keduanya, kamu rajin belajar. Tentukanlah konklusi yang tepat. Terlebih dahulu, kita membuat pemisalan. P-nya kamu rajin belajar dan Q-nya kamu mendapat nilai bagus. Maka secara matematis dapat dituliskan premis 1 P implikasi Q dan P2 yaitu P. Ini saya dapatkan dari aturan pada modus ponens. Berdasarkan modus ponens, maka kesimpulan yang tepat adalah Q, yaitu kamu akan mendapat nilai bagus. Karena di sini P-nya kan kamu rajin belajar. Sedangkan Q-nya kamu mendapat nilai bagus. Baru premis keduanya P-nya kamu rajin belajar. Dan hasil kesimpulannya yaitu Q, sesuai dengan aturan modus ponens. Dan Q-nya itu kamu mendapat nilai bagus, sehingga jawabannya kamu akan mendapat nilai bagus. Jadi, dalam menjawab soal mengenai modus ponens ini pun, kalian harus menjawabnya secara sistematis. Tidak boleh, misalnya ini tertinggal, ini ada. Jadi tidak boleh seperti itu, karena semua harus lengkap. Ada ininya, dan ada ininya juga. Yang kedua ada modus tollens. Modus tollens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Modus tollens disebut juga dengan penalaran tak langsung. Secara matematis, beginilah cara kerja modus tollens. Pada premis pertama, P implikasi Q, P yang kedua negasi Q, sedangkan kesimpulannya negasi P. Adapun contohnya, diketahui. Premis pertama, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis keduanya, kamu tidak akan mendapat nilai yang bagus. Tentukan konklusi yang tepat. Jadi, konklusi ini adalah kesimpulan. Seperti biasa, terlebih dahulu kita misalkan, P-nya kamu rajin belajar. Di sini kita sudah melihat P-nya yaitu kamu rajin belajar. Baru Q-nya kamu mendapat nilai bagus. Dari sini, kamu akan mendapat nilai bagus. Maka, secara matematis dapat dituliskan premis pertama P implikasi Q, premis kedua negasi Q. Berdasarkan modus tollens, maka
Kesimpulan yang tepat adalah negasi P, yaitu kamu tidak rajin belajar. Kesimpulan ini saya dapatkan dari aturan modus tolen ini. Kan di sini kesimpulan negasi P. Jadi di soal tinggal kita cari saja P-nya apa. Di sini kan P-nya kamu rajin belajar. Jadi langsung kita negasikan saja, yaitu penambahan kata tidak. Jadi kesimpulannya negasi P, yaitu kamu tidak rajin belajar. Selanjutnya ada silogisme. Modus silogisme ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk implikasi. Secara matematis, beginilah cara kerja modus silogisme. Premis pertamanya, P implikasi Q, dan premis keduanya, Q implikasi R. Dan kesimpulannya, P implikasi R. Adapun contoh soalnya, diketahui premis pertama, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis keduanya, jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu naik kelas. Tentukan konklusi yang tepat. Pertama, kita membuat permisalan, yaitu kamu rajin belajar. Yang kita dapatkan dari sini, P-nya. Setelah itu, Q-nya, kamu mendapat nilai bagus, yaitu dari sini. Setelah itu, kita mencari R, kamu naik kelas. R-nya itu dari sini, kamu naik kelas. Setelah itu, kita tulis secara sistematis, yaitu P1-nya P implikasi Q, sedangkan P2-nya Q implikasi R. Jadi untuk mendapatkan kesimpulannya, kita melihat aturan dari silogisme, yaitu P implikasi R. Tinggal kita lihat saja dari sini. Kan di sini P-nya kamu rajin belajar. Dan R-nya kamu naik kelas. Jadi pertama-tama kita gabungkan dua pernyataan ini, tetapi sebelum itu kita tambahkan kata jika. Jika kamu rajin belajar, serta menambahkan kata maka, kamu naik kelas. Kenapa ada penambahan jika? Maka karena di sini ada implikasi, makanya ada penambahan jika maka. Jadi dalam pengerjaannya, baik modus tolen, modus ponen, dan silogisme ini harus lengkap seperti ini. Tidak boleh ada yang misalnya yang tertinggal, hanya kesimpulan saja, langsung jawabannya. Tak boleh seperti itu. Karena itu tidak secara sistematis. Dia harus lengkap seperti ini. Selanjutnya ada simplifikasi. Metode penyederhanaan ini dikenal juga dengan sebutan simplifikasi. Secara matematis, beginilah cara kerja penyederhanaan. P konjungsi Q, yang kesimpulannya Q. Atau bisa juga dalam bentuk seperti di bawah ini. P konjungsi Q dan kesimpulan Q. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Seharusnya di P konjungsi Q, di sini seharusnya P. Baru kalau di sini P konjungsi Q tetap Q. Jadi sini ada kesalahan penulisan. Yang harusnya P menjadi Q. Jadi ini sebenarnya adalah P. Adapun contohnya, tentukan kesimpulan dari bulan bersinar terang dan matahari sedang bersembunyi. Berdasarkan aturan penyederhanaan, maka kita bisa menarik kesimpulan bulan bersinar terang. Atau kesimpulan lainnya, matahari sedang bersembunyi. Ini didapatkan dari sini, P konjungsi Q kan kesimpulannya P. Di sini P-nya kan bulan bersinar terang. Bisa juga kesimpulannya Q, yaitu matahari sedang bersembunyi.
Selanjutnya ada metode penambahan. Metode penambahan ini hanya berlaku untuk disjungsi saja. Jadi diingat, metode penambahan hanya berlaku untuk disjungsi saja. Secara matematis, beginilah cara kerja penyederhanaan. P dan kesimpulan P disjungsi Q. Adapun contohnya, diketahui premis tunggal sebagai berikut. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Buatlah kesimpulan yang tepat dari premis di atas. Berdasarkan aturan metode penambahan, maka dapat dibuat kesimpulan dari premis tersebut adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia ditambah kata atau, karena di sini kan ada disjungsi. Bisa dikatakan atau juga. Ada penambahan atau serta penambahan pernyataan, yaitu Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia. Jadi kalau metode penambahan seperti inilah hasil kesimpulannya. Adapun contoh selanjutnya, diketahui premis tunggal sebagai berikut. 2 tambah 2 adalah 4. Buatlah kesimpulan yang tepat dari premis di atas. Berdasarkan aturan metode penambahan, maka kesimpulan yang tepat dari premis ini adalah 2 tambah 2 adalah 4 atau 2 kali 2 adalah 4. Selanjutnya ada aturan inferensi. Pada kenyataannya, ada beberapa masalah inferensi yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan berbagai metode inferensi yang telah ada. Untuk itu, memerlukan aturan bagaimana cara menemukan konklusi yang tepat, namun tidak menyalahi konsep inferensi yang berlaku. Bentuk ekuivalensi akan digunakan untuk melakukan inferensi pada bentuk argumentasi yang tidak mengikuti metode inferensi yang ada. Untuk lebih paham, saya akan memberikan sebuah contoh. Buatlah kesimpulan dari premis pertama, jika saya tidak cerdas, maka saya tidak belajar. Premis keduanya, jika saya cerdas, maka saya ujian. Pertama-tama kita buat permisalan, yaitu P-nya saya cerdas, Q-nya saya belajar, R-nya saya lulus ujian. Maka bisa dituliskan model matematikanya. Premis pertama, negasi P implikasi negasi Q. Baru premis keduanya, P implikasi R. Jika dilihat model matematikanya, kan tidak ada yang sama seperti modus ponens, modus tollens, maksudnya silogisme, kan tidak ada yang sama model matematikanya. Oleh karena itu, kita menggunakan aturan inferensi agar kita menghasilkan konklusi yang tepat. Kedua premis ini tidak ada yang mengikuti pola penarikan kesimpulan seperti yang saya katakan tadi. Tapi ingat, premis 1 memiliki bentuk ekuivalensi. Adapun ekuivalensi dari premis pertama, negasi P implikasi negasi Q. Ekuivalensi Q implikasi P. Jadi setelah kita dapat ekuivalensinya, gunakan bentuk ekuivalensi untuk menarik kesimpulan, yaitu P1-nya Q implikasi P, sedangkan P2-nya P implikasi R. Dan kita mendapatkan kesimpulannya yaitu Q implikasi R. Jika dilihat secara teliti, model matematika ini menyerupai silogisme, sehingga mendapatkan konklusi yang tepat yaitu jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Jadi itulah kesimpulan dari soal ini.
Demikianlah materi pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.